Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi frasa yang beranggotakan saya sendiri Ayuni Eka Mulfiani NIM 18, Atika Rohmawati NIM 25, Lukman Robi Andika NIM 26, Sabrina Andi NIM 44, dan Puja Prasetya NIM 46. Saya akan menjelaskan tentang pengertian frasa. Frasa sendiri merupakan sebuah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua bagian kata atau juga lebih yang mempunyai satu makna gramatikal atau makna yang berubah-ubah dengan menyesuaikan sebuah konteks. Simple frasa ini adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih, namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna oleh sebab tidak mempunyai predikat. Selanjutnya, saya Atika Rohmawati NIM 25 akan menjelaskan materi yang kedua. Materi yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri frasa. Ciri-ciri dalam frasa diantaranya meliputi ciri yang pertama, frasa terdiri minimal dengan dua kata atau lebih. Ciri yang kedua, frasa menduduki fungsi gramatikal pada sebuah kalimat dalam subjek, objek, ataupun yang lainnya. Fungsi gramatikal itu merupakan peran sintaksis yang dimainkan oleh kata atau frase dalam konteks klausal atau kalimat tertentu dan terkadang disebut hanya fungsi. Ciri yang ketiga, frasa mempunyai satu makna gramatikal. Makna gramatikal itu merupakan makna jenis-jenis kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi, seperti pemberian macam-macam imbuhan, reduplikasi, atau pembentukan kata ulang yang membuat kata dasar menjadi kata majemuk. Dan ciri yang keempat dari frasa yaitu frasa bersifat non-predikatif atau frasa bisa menduduki fungsi sebagai predikat, tetapi bukan sebuah kumpulan kata yang mempunyai predikat seperti kalimat. Non-predikatif memiliki pengertian gabungan dari sebuah kata yang berada dalam satu fungsi kalimat, misalnya hanya subjek saja. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai kategori frasa. Kategori frasa ini dibedakan menjadi frasa setara, frasa bertingkat, kemudian frasa idiomatik. Yang pertama ada frasa idiomatik. Di sini ada dua kalimat untuk contoh frasa idiomatik. Kalimat yang pertama, untuk menyelamati saudaranya, keluarga Pak Hanif menyembelih seekor kambing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimatnya yaitu dalam peristiwa kebakaran di toko kemarin, seorang penjaga toko menjadi kambing hitam. Perhatikan kalimatnya. Kalimat yang pertama menyatakan bahwa seekor kambing itu yaitu kambing yang dimaksud adalah kambing hewan yang berbulu hitam. Sedangkan kalimat yang kedua menyatakan seseorang yang disalahkan atas suatu kejadian tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan frasa idiomatik. Frasa tersebut maknanya tidak bisa dijelaskan berdasarkan makna kata yang membentuknya. Kemudian yang kedua, frasa setara. Frasa setara yaitu contohnya, saya dan kakak makan-makan dan minum-minum di taman belakang. Frasa saya dan kakak merupakan frasa yang sama karena antara unsur saya dan unsur kakak memiliki kedudukan yang tidak saling menjelaskan atau setara. Demikian juga dengan frasa minum-minum dan makan-makan, termasuk frasa yang setara. Frasa setara biasanya ditandai oleh adanya kata dan atau di antara kedua unsurnya. Kemudian ada yang ketiga, frasa bertingkat. Frasa bertingkat ini merupakan frasa yang terdiri dari inti dan atribut. Contohnya, adik akan pergi nanti siang. Frasa nanti siang terdiri atas unsur atribut dan inti. Mungkin cukup dilanjutkan kepada teman saya. Saya Sabrina Andini 44. Di sini saya akan menjelaskan konstruksi frasa. Konstruksi frasa ini ada dua, yaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Frasa endosentrik ini terbagi menjadi tiga, yaitu frasa endosentrik yang koordinatif, yaitu frasa endosentrik yang dihubungkan dengan kata
dan atau contohnya jendela dan pintu sedang dicat. Selanjutnya ada frasa endosentrik yang atribut, yaitu frasa endosentrik yang tersusun atas unsur yang tidak setara. Contohnya pekarangan luas yang akan didirikan bangunan itu milik Pak Somad. Selanjutnya yaitu frasa endosentrik yang apositif, yaitu frasa endosentrik yang secara semantik setiap unsur frasa ini memiliki makna yang sama. Unsur yang dipentingkan disebut unsur pusat, sedangkan unsur keterangan disebut aposisi. Contohnya, Dila, Kaila, Salwa berhasil menjadi murid teladan. Selanjutnya, frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik ini adalah frasa yang distribusinya tidak sama dengan salah satu semua unsurnya. Perhatikan ya contohnya. Jadi, kedua saudagar itu telah melakukan jual beli. Kalimat di atas, kalimat yang saya jelaskan tadi itu terdiri dari frasa kedua saudagar itu telah melakukan dan jual beli. Menurut distribusinya, frasa kedua saudagar itu dan telah mengadakan adalah frasa endosentrik dan frasa jual beli adalah frasa eksosentrik. Jadi frasa kedua saudagar itu bisa diwakilkan dengan kata saudagar. Frasa telah melakukan bisa diwakilkan dengan kata mengadakan, namun frasa jual beli tidak bisa diwakilkan dengan frasa kata jual ataupun beli karena kedua kata tersebut merupakan inti sehingga memiliki kedudukan yang sama. Saya Puja Prasetya akan menjelaskan tentang kelas frasa. Kelas frasa terbagi menjadi 6 kelas, yaitu frasa benda, frasa kerja, frasa sifat, frasa keterangan, frasa bilangan, frasa depan, frasa benda. Frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa benda yaitu kata benda. Contoh, Bara menerima hadiah ulang tahun. Bara menerima hadiah. Alasan mengapa disebut frasa benda karena frasa hadiah ulang tahun di kalimat distribusinya sama dengan kata benda hadiah. Frasa kerja. Frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja. Contoh, Arum sejak tadi akan menulis dengan pensil baru. Alasannya karena frasa akan menulis adalah kata kerja dan distribusinya sama dengan kata kerja menulis. Frasa sifat. Frasa yang distribusinya sama dengan kata sifat memiliki inti berupa kata sifat. Kesamaan distribusi tersebut bisa dilihat dari contoh frasa berikut. Lukisan yang dipamerkan itu memang bagus-bagus. Lukisan yang dipamerkan itu bagus-bagus. Frasa keterangan. Frasa yang distribusinya sama dengan kata keterangan. Umumnya inti frasa keterangan juga berupa kata keterangan dan dalam kalimat sering menduduki fungsi sebagai keterangan. Frasa bilangan. Frasa yang distribusinya sama dengan kata bilangan. Biasanya frasa bilangan dibentuk dengan menambahkan kata penggolong atau kata bantu bilangan. Contoh, 3 orang serdadu menghampirinya ke tempat itu. Frasa depan. Frasa yang terdiri atas kata depan dengan kata lainnya sebagai unsur penjelas. Contoh, laki-laki di depan itu mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.